Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat menyambut hari yang baru, selamat beraktivitas dengan penuh syukur, penuh sukacita dan tentu saja penuh iman dan tanggung jawab. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Begitu pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Yesus dalam Injil tadi. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal kenyataannya mereka pernah mengalami pembuangan ke Babel, ke Mesir. Tetapi tetap membangun kebanggaan itu bahwa kami bukan hamba siapapun. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Abraham adalah bapa orang beriman. Dia sungguh figur beriman yang luar biasa. Dia sungguh figur seperti Santo Yosef yang dirayakan sepanjang tahun 2021 ini, tahun Santo Yosef. Orang yang taat setia, orang yang penuh iman kepada Tuhan. Barang siapa mengaku sebagai keturunan Abraham, maka harus hidup menurut standar Abraham, yaitu hidup berdasarkan ketaatan iman.
hidup bebas merdeka, hidup dalam kebenaran. Itulah yang harus terjadi kalau orang mengaku sebagai keturunan Abraham. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, apa pesannya untuk kita? Pada umumnya saudara-saudara, orang menjadi bangga, orang menjadi senang kalau menjadi keturunan dari orang-orang penting, orang-orang tokoh publik dan sebagainya, orang-orang yang punya status sosial yang tidak biasa di tengah masyarakat. Atau juga kalau menjadi keturunan orang-orang penting, menjadi anggota suatu kelompok atau komunitas atau suatu paguyuban, sebuah kongregasi yang terkenal misalnya. Padahal bisa jadi saudara-saudara, tindakannya, perilakunya, cara hidupnya tidak mencerminkan karakter dari orang terkenal. Karakter atau spirit dari sebuah komunitas, sebuah kongregasi yang hebat. Bukan kartu anggota, bukan ID card yang membuat seseorang itu benar-benar menjadi sebuah anggota, menjadi anggota sebuah perkumpulan, sebuah kelompok, sebuah organisasi, tetapi cara hidupnya apakah mencerminkan spirit yang diusung oleh kelompok itu. Orang-orang Yahudi bangga menjadi anak Abraham. Secara biologis betul mereka adalah turunan Abraham. Tapi apakah dalam iman mereka juga hidup seperti Abraham? Itulah yang menjadi tanda tanya dari Tuhan Yesus. Begitupun kita saudari-saudara, kita ini orang-orang Katolik. Kita ini murid-murid Kristus, pengikut Yesus. Apakah kita cukup bangga bahwa kita pernah dibaptis yang menyatakan bahwa dengan demikian kita menjadi anggota gereja Katolik? Tentu tidak. Apakah cukup bahwa di dalam KTP kita tertera agama Katolik? Tentu tidak. Cara hidup kita, kesaksian hidup kita lah yang mesti menunjukkan, yang mesti membuat orang mengambil kesimpulan, oh dia ini sungguh-sungguh seorang Katolik. Dia ini benar-benar Kristiani. Dia itu betul-betul anggota gereja yang top, yang jos, yang luar biasa. Saudari-saudara, kita ada dalam minggu sengsara. Minggu depan kita memasuki pekan suci. Pertanyaannya saudari-saudara, adakah kebanggaan-kebanggaan yang kita bangun, tapi kebanggaan-kebanggaan sebagai orang Kristiani itu menjadi kebanggaan yang semu? Bangga menjadi orang Kristiani, tapi tidak sungguh hidup secara Kristiani. Bangga sebagai orang Katolik, tapi tidak sungguh hidup sebagai orang Katolik. Saudari-saudara, kita punya waktu untuk merenung. Kita punya waktu untuk berintrospeksi. Status kita sebagai orang Katolik, status kita sebagai pengikut Kristus justru harus diwujud nyatakan di dalam sikap kita, dalam perilaku hidup kita, di dalam kesaksian hidup kita yang nyata. Selamat bersaksi hari ini dalam segala aktivitas, di dalam segala karya dan pelayanan kita dimanapun. Semoga dari aktivitas kita, dari karya-karya kita, dari pelayanan-pelayanan kita, dari cara kita menyapa, dari cara kita melayani orang, semakin banyak orang percaya bahwa kita benar-benar murid Kristus, dan semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-berkat, untuk penyertaan dan penyelenggaraan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami.
Kami juga bersyukur bahwa Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang Kristiani pengikut-Mu. Mampukanlah kami agar kami mampu membangun kebanggaan sebagai pengikut Kristus karena kesaksian hidup kami sungguh-sungguh mengikuti cara hidup-Mu. Karena kesaksian hidup kami sungguh-sungguh menjalankan kehendak-Mu. Karena perilaku-perilaku hidup kami sungguh mencerminkan bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Semoga dengan demikian ya Tuhan, kami semakin menjalani hidup ini sungguh Kristiani dan semakin banyak orang memuliakan nama-Mu. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan hamba-Mu, Mama Gertrudis Bupuh, Mama dari Romo Justin yang telah Engkau panggil kemarin sore. Semoga Engkau boleh menyambut dia di dalam surga abadi. Juga untuk Bapak Haryanja, Bapak dari Suster Mauritia, semoga dia boleh berbahagia di dalam pelukan kasih-Mu. Dosa-dosa mereka Kau ampuni dan mereka boleh menerima mahkota kemuliaan bersama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.